Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Adam, NIM 210211502061 dari kelas A Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi desain arsitektur. Profesi di sini adalah fisioterapis. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitas untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Kami memilih profesi fisioterapis untuk dijadikan sebagai rumah profesi karena kami mengenal seorang fisioterapis yang bersedia untuk diwawancarai. Selain itu, kami juga melihat potensi di sekitar tapak yang mendukung. Hasil wawancara, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang fisioterapis lulusan Universitas Hasanuddin. Hasil dari wawancara kami yaitu yang pertama, memperoleh informasi mengenai anggota keluarga yang akan menempati rumah profesi tersebut. Yang kedua, mengetahui ruangan apa saja yang dibutuhkan narasumber untuk menunjang kegiatan di rumah profesi fisioterapi. Informasi narasumber dan keluarganya. Ayah pedagang usia 45 tahun, hobi menonton. Ibu IRT usia 45 tahun, hobi menonton. Kakak pertama Honor 21 tahun. Dan Andi Nurul Marjua, SFT FTR, fisioterapis usia 24 tahun, hobi traveling. Adik ketiga mahasiswa usia 21 tahun, hobi menonton. Aktivitas: ayah bekerja, beribadah, mandi, bak, dan BAB, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat, menonton TV. Sedangkan ibu memasak, beribadah, mandi, bak dan BAB, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat, menonton TV dan mencuci pakaian dan piring. Sedangkan anak pertama yang seorang kakak adalah bekerja, beribadah, mandi, BAK dan BAB, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat, menonton TV. Sedangkan anak kedua yang diwawancarai bekerja, beribadah, mandi, bak dan BAB, tidur, makan dan minum, bersosialisasi dengan tetangga, beristirahat dan menonton TV. Sedangkan anak ketiga seorang adik itu belajar, beribadah, mandi, BAK dan BAB, menonton TV. Kebutuhan ruang yaitu area publik, carport, teras depan, toilet, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi, ruang rehabilitasi, musola, taman. Sedangkan private yaitu kamar tidur utama, kamar tidur anak laki-laki, kamar tidur anak perempuan, kamar mandi, ruang kerja, ruang belajar. Semi publik, ruang makan, ruang keluarga, teras belakang. Sedangkan servis yaitu tempat wudhu, gudang, garasi, ruang cuci dan area jemur dan dapur. Ini adalah dokumentasi saat kami mewawancarai seorang fisioterapis. Lokasi tapak kami adalah Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara dan Oseanis antara Samudra Hindia dan Pasifik. Ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau termasuk Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan sebagian Kalimantan dan Nugini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan negara terbesar ke-14 berdasarkan keluas wilayah. Dengan luas 1.904.569 km persegi, 735.358 mil persegi dengan sekitar 270 juta orang. Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat keempat dunia dan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar. Jawa, pulau terpadat di dunia, adalah rumah bagi lebih dari setengah populasi negara. Lokasi tapak kami itu Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di Kota Makassar. Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 9 juta jiwa dengan kepadatan 195.063 jiwa. Lokasi tapak kami itu Kota Makassar. Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Kota ini berada di urutan ke-7 kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Lokasi tapak Kecamatan Beringkanaya adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, terletak dengan batas wilayah Kabupaten Kota Maros. Kecamatan Beringkanaya ini memiliki 11 kelurahan, diantaranya yang pertama Kelurahan Bakung,
Kelurahan Berua, Kelurahan Bulorokeng, Kelurahan Daya, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Laikang, Kelurahan Pacerakang, Kelurahan Pai, Kelurahan Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya. Lokasi tapak yaitu Kelurahan Pacerakang, kode wilayah administrasi 7371111001, kode pos 90241. Lokasi tapak yaitu Perumnas Bumi Tamalan Rea, Permain Jalan Tamalan Rea Raya, Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi pada tapak yaitu rumah profesi yang akan dibuat terletak pada sebuah tapak dengan luasan 486 dengan keterangan bentuk jalan, jalur 2, lajur 2, ukuran tapak, panjang 27 meter, lebar 18 meter, RTH 30% kali 486 M2, 145,8 M2, RT RW 221 Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, KDB 35% kali 486 171,1 M2, RTH 30% sekali 486 M2 145,8 M2, GSB paling rendah berbanding lurus dengan ruang milik Jalan Rumija, paling tinggi 9 meter. Kode existing bisa dilihat sendiri kode existing di sini. Kondisi existing di batas utara pada batas arah utara tapak berbatasan langsung dengan Jalan Raya Tamalan Rea yang merupakan akses sirkulasi utama. Di batas timur pada batas arah timur tapak berbatasan dengan lorong jalan kecil yang terhubung dengan kompleks BTP Blok AE. Sedangkan di batas selatan pada batas arah selatan terdapat rumah warga yang menjadi batas dari tapak yang akan dirancang berupa rumah 2 lantai. Batas barat pada batas arah barat terdapat rumah warga yang menjadi batas dari tapak yang akan dirancang berupa rumah 2 lantai. Potensi di sekitar tapak tepi jalan raya karena berada di tepi jalan raya, sehingga dapat dipastikan bahwa lokasi akan sangat mudah diakses dan ditemukan. Pusat pertokoan dapat menjadi sarana marketing dan sebagai penanda agar pada lokasi lebih mudah untuk dikenali banyak orang. Di klinik terdapat klinik yang dapat menunjang kegiatan profesi. Apotik dapat menjadi penunjang kegiatan profesi. Fisioterapis dalam hal ini bisa melakukan kerjasama dalam hal pemasukan obat-obatan. Rumah kopi 88 dapat menjadi target sosialisasi dan target konsumen. Sedangkan kompleks perumahan dapat menjadi target konsumen. Kafe dan resto dapat menjadi target sosialisasi dan target konsumen. Input analisis matahari. Input matahari terbit dari sebelah timur, area timur laut, tapak akan terkena sinar matahari di pagi hari, dan terbenam di arah barat, area barat daya, tapak akan terkena sinar matahari sore. Tujuan untuk menghasilkan pencahayaan yang baik pada bangunan yang akan dibuat pada tapak. Analisa alternatif pertama melakukan permainan fasad bangunan serta menanam pohon pada area timur laut dan area barat daya tapak. Alternatif 2 yaitu output, mengaktifkan ruang bukaan pada area yang terkena sinar matahari berdasarkan survei yang telah kami lakukan. Maka alternatif pertama akan diterapkan karena dengan melakukan permainan fasad bangunan dan menanam pohon akan membuat bangunan menghasilkan pencahayaan yang baik. Air bersih. Jaringan air bersih itu termasuk dari analisis utilitas. Yang pertama, jaringan air bersih. Jaringan air bersih untuk memasukkan air bersih pada bangunan sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tinggal pada PDAM. Analisa alternatif pertama itu air bersih pompa tandon air disalurkan ke seluruh keran yang terdapat pada bangunan. Alternatif kedua, air bersih pompa air disalurkan ke seluruh keran yang terdapat pada bangunan. Output dari kedua alternatif di atas, kami memilih untuk menerapkan alternatif pertama karena dengan adanya tandon air sebagai tempat penampungan air cadangan, maka kita tidak perlu khawatir saat terjadi masalah dengan distribusi air bersih dari PDAM. Contohnya pada gambar di samping. Contohnya pada gambar air di samping. Dan air kotor, jaringan distribusi air kotor. Jaringan air kotor berfungsi untuk menyalurkan limbah cair domestik dari aktivitas di dalam bangunan ke saluran luar bangunan. Limbah padat berasal dari kloset, bak kontrol, septic tank salurkan. Septic tank contohnya ada di bawah.
sedangkan keterangan ada di samping. Tiang utilitas. Tiang utilitas adalah sebuah tiang yang menopang kabel jaringan utilitas seperti jaringan listrik, telepon, telekomunikasi, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Contohnya ada di samping juga. Itu pembuangan sampah. Sampah plastik ataupun basah dimasukkan ke dalam sebuah wadah atau plastik, kemudian dibuang pada tempat sampah sementara yang telah disediakan. Sampah itu nantinya akan diambil oleh petugas kebersihan kota untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Analisa arah angin. Input. Angin bertiup lebih kecil dari arah selatan ke arah utara, berhawa panas. Angin bertiup lebih besar dari arah ke utara. Angin bertiup lebih besar dari arah utara ke arah selatan, berhawa sejuk. Maaf sebelumnya karena ada kucing. Dan saya lanjut, kawasan tapak yang berada di Kota Makassar ini memiliki kecepatan angin rata-rata 14 kph sampai dengan 75 kph. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pendinginan alami atau pengawas sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan pendinginan alami AC. Analisa alternatif pertama di sini dari kelompok kami mengefektifkan penggunaan pendinginan alam dengan penggunaan cross ventilation. Alternatif kedua memperbanyak pembukaan atau ventilasi di bagian utara bangunan yang dilengkapi dengan tris lebar. Output berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif kedua, yaitu memperbanyak ventilasi pada bagian utara bangunan yang dimaksud agar angin berhawa sejuk dapat masuk ke dalam bangunan. Panca indera di sini ada beberapa panca indera, yaitu ada 4: pemandangan dari tapak, pemandangan melalui tapak, kebisingan, dan aroma. Pemandangan dari tapak yaitu pandangan buruk ke arah rumah warga, pandangan baik ke jalan kecil yang berada di belakang tapak, pandangan sangat baik ke arah jalan poros BTP. Sedangkan pandangan melalui tapak yaitu rumah warga ke jalan kecil, rumah warga ke jalan poros BTP, rumah warga menuju rumah warga yang lain dari jalan poros ke BTP. Untuk kebisingan itu kebisingan tingkat tinggi, kebisingan tingkat sedang, kebisingan tingkat rendah. Sedangkan aroma terdapat saluran drainase atau selokan yang terhambat di sepanjang tapak sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk di selokan tersebut. Ada beberapa gambar di sini yang merupakan contoh dari pemandangan dari tapak dan pemandangan melalui tapak, kebisingan, dan aroma. Kebisingan berasal atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar tapak. Kebisingan dapat bersumber dari masyarakat yang tinggal di sekitar tapak jalan raya, kendaraan, motor, mobil, dan lain-lain. Tujuan untuk mengurangi atau meredam kebisingan yang ada di sekitar tapak. Analisa alternatif pertama kami itu mengefektifkan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak, dan alternatif kedua menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan di sekitar tapak. Dan outputnya berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang akan kami gunakan adalah alternatif kedua, yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan atau pucuk merah di sekitar tapak, khususnya pada bagian timur dan utara karena tingkat kebisingan tertinggi berasal dari kedua bagian tersebut. Analisa kebisingan dan aroma. Input terdapat saluran drainase tertutup yang sudah tidak berfungsi di sekitar tapak. Yang kedua terdapat sampah yang menumpuk di saluran drainase selokan. Tujuannya untuk mengurangi atau meminimalisir aroma tidak sedap yang ada di sekitar tapak. Outputnya berdasarkan survei yang kami lakukan, terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan saluran drainase yang ada di sekitar tapak tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi atau terhambat sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dan ini tim schedule dari kelompok 4: menentukan lokasi, pengumpulan data untuk penelitian dan perencanaan, survei langsung ke lokasi, peninjauan tapak serta kegiatan pengguna, pengumpulan data pengguna, wawancara kebutuhan pengguna, input data wawancara, mapping kegiatan pengguna dan karakteristik fisik, pemetaan preferensi internal eksternal, memahami selera lain, analisis spasial dan morfologi, mengidentifikasi ciri khas objek, pengembangan akumulasi pengetahuan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.